Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan pelimpahan kewenangan khusus untuk dapat melaksanakan percepatan pembangunan, mengatur dan mengelola pemerintahan secara otonom untuk mengejar ketertinggalan kualitas sumber daya manusia atau SDM Papua dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Otonomi khusus ini juga dilimpahkan untuk mengurai dengan bijak keindonesiaan Papua dalam dinamika sosial politik lokal yang sangat progresif dan laju pertumbuhan hasil pembangunan yang belum memenuhi harapan. Demi mewujudkan kerinduan masyarakat atas kualitas hidup yang lebih baik, layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta ekonomi yang meningkat, maka pembangunan di Papua pada era Gubernur Lukas NMB dan Wakil Gubernur Clementinal membidik satu lokus strategis fokus pembangunan yang memastikan akan dapat memberikan hasil terukur dalam waktu relatif singkat dan langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Lokus strategis dengan fokus khusus ini dinamakan Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua atau Gerbang Mas Hasrat Papua. Inilah prioritas utama pembangunan Papua yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2013 sampai 2018. Gerbang Mas Hasrat Papua berfokus pada 1. Gemas Papua atau Generasi Emas Papua yang akan diprioritaskan pada tuntas buta aksara dan tuntas wajib belajar 9 tahun. Program jaminan 1000 hari pertama kehidupan untuk memberikan jaminan kualitas pelayanan kesehatan dan asupan gizi dari sejak janin dalam kandungan sampai dengan 2 tahun pasca kelahiran. Peningkatan prestasi olahraga dan seni budaya, serta pengembangan daya saing SDM Papua. 2. Berdaya emas atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diprioritaskan pada program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung atau prospek, pewilayahan komoditas unggulan daerah, perubahan pola pikir serta integrasi tanam petik, olah, dan jual. Diharapkan dengan prioritas ini apabila dijalankan dengan konsisten, akan terjadi penguatan ekonomi berbasis kampung berdasarkan keunggulan-keunggulan masing-masing wilayah dan kampung, yang selanjutnya akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari potensi-potensi Papua selain tambang. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar. Diprioritaskan pada pembangunan jaringan transportasi terpadu yang menerobos keterisolasian wilayah, penyediaan energi listrik, penyediaan perumahan layak huni dan air bersih, penyediaan dan percepatan infrastruktur yang lebih merata dan terpadu yang ditujukan untuk mendukung perekonomian daerah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah, pemacu pertumbuhan dan pengembangan wilayah, serta pembentukan struktur ruang dan interaksi antar wilayah, serta didukung oleh 4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi kelembagaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayan publik. Pendanaan untuk pelaksanaan program khusus Hasrat Papua dialokasikan dari 1. Dana otonomi khusus baik bagian dari provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan pedoman umum pelaksanaannya. 2. Dukungan kementerian dan lembaga terkait serta lembaga-lembaga mitra kerja pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang. Program khusus ini ada di bawah kendali Gubernur Papua dengan Ketua Sekretaris Daerah, dengan pelaksana harian Kepala Bapeda Provinsi Papua, dengan tim khusus yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Inspektorat, dan Kepala SKPD Rumpun Ekonomi. Inti dari program Gerbang Mas Hasrat Papua sebenarnya sederhana, mengembalikan sentral pembangunan daerah ke tingkat kampung dan distrik. Karena kampung dan distrik adalah basis masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan pun akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Papua sesuai dengan konteks lokal serta kebutuhan real masyarakat. Gerbang Mas Hasrat Papua diluncurkan dengan tujuan pemenuhan hak dasar orang asli Papua untuk memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, perbaikan kualitas generasi baru penerus Papua, dan kekuatan ekonomi lokal yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal dan kampung.
Dengan pendekatan yang ramah terhadap budaya Papua, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, Gerbang Mas Hasrat Papua diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan daerah Papua agar dapat mengantarkan segenap rakyat Papua memasuki peradaban yang baru dan memberikan harapan dalam meretas masa depan Papua yang terjamin keberlanjutannya.